Ustaz Somad, ya, bagaimana cara memberitahu suami yang suka lihat gambar yang kurang senonoh punya grup WA khusus? Mas, kata Pak Ustadz, laki-laki yang sudah menikah itu matanya nunduk. Man istata'a minkumul ba'a, siapa yang diantara kamu mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena setelah menikah menundukkan pandangan. Mas kok jelalatan? Dijawabnya, katamu kalau sudah nikah nunduk kan? Iya, aku dari tadi nunduk lihat WA. Artinya menundukkan pandangan, Mas. Matamu itu mesti kau jaga, karena nanti semua akan ditanya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut kami kunci, wa tukallimuna aydihim, tangan kami buat bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki kami buat bersaksi. Semua akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan ditanya. Tiba-tiba seorang anak HP-nya ditangkap oleh guru. True story, kisah nyata. Tempat, nama dan lokasi tidak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Akhirnya ditangkap HP si anak, diperiksa oleh guru. Pas diperiksa banyak sekali ditemukan yang tidak layak. Akhirnya orang tua anak dipanggil. Ini HP kamu ya? Enggak Pak. Siapa? Punya bapak saya. Suami istri punya hak dan kewajiban. Bagaimana jika suami tidak memenuhi semua kewajiban sebagai suami? Apa kewajiban saya sebagai istri juga bisa berkurang? Ini namanya mau ganti rugi. Karena suami nggak memenuhi kewajiban, maka juga saya, baik Pak, kita paham Bapak ada acara lain, ada ceramah lain, ada pengajian lain, nggak boleh suuzon. Kan udah pengajian tadi di awal. Yang lain mau pulang boleh, nggak apa-apa. Saya pernah ceramah cuman saya sama kamera aja berdua. Di acara TV kan cuman dua. Cuma sekalian. Kata kameramen, lihat tuh Ustaz, nggak ada orang. Nah, kalau suami ibu tidak menunaikan kewajiban, bukan berarti melegitimasi membenarkan ibu cari pembenaran untuk tidak melaksanakan kewajiban. Ibu tetap tunaikan kewajiban, maka dia akan menanggung dosanya. Kewajiban suami itu apa? Ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, ngasih pendidikan, ngasih perhatian. Kalau yang 5 ini dia beri, dia adalah seorang pria yang soleh, gentleman. Kalau tidak, maka dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan laki-laki sudah diikat. Jika saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya 3 bulan lamanya saya tinggalkan berturut-turut atau menyakiti fisiknya, maka istri saya melapor ke pengadilan agama, lalu hakim menjatuhkan talak satu, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Ibu-ibu punya hak. 3 bulan dia nggak ada, ibu bisa lapor. Saya mau lapor tapi saya masih cinta Pak Ustadz. Pilih cinta atau lapor? Saya pilih cinta. Tahan kan? Apa hukumnya over kredit rumah dengan bank konvensional? Beralihlah ke bank syariah. Ustadz sendiri, saya bank mandiri syariah. Gaji saya ditransfer BRI syariah. Bersyariah. Maka menabung begitu juga. Oh, saya nyimpan di rumah aja Pak Ustadz, nanti hilang. Ini ke bank syariah. Saya mau nabung ke bank Pak Ustadz, bank syariah. Kalau di rumah saya khawatir Pak Ustadz. Pencuri? Enggak, istri saya Pak Ustadz. Jadi jangan lagi pakai konvensional. Akadnya di sana akad murabahah, permodalan syariah. Ustadz Abdul Somad, saya nama tak saya sebutkan. Semoga Ustadz panjang umur. Amin. Untuk akikah, kambing jenis kelamin jantan atau betina? Asal jangan bencongan. Kambing jantan boleh, kambing betina boleh. Untuk kurban juga begitu. Mengapa lebih utama kambing jantan
Saya baca di kitab fikih, sudah saya tulis di buku 33 tanya jawab kurban. Silakan download gratis 33 tanya jawab kurban dalam bentuk PDF. Nanti cetak bagikan ke jamaah. Mengapa kambing jantan lebih utama? Ternyata kambing jantan dagingnya lebih enak. Dan kambing betina kalau dipotong nanti dia tidak produktif. Karena betina ini kan akan punya anak. Makanya kambing jantan jual potong, jantan jual potong. Betina biarkan banyak, kambing jantan cukup 1 ekor, kambing betina banyak. Karena di sana ada jadi dulu ceritanya Presiden Soeharto membawa para menteri, gubernur, bupati, kepala daerah melihat, meninjau tempat peternakan sapi tapos. Sampai di sana, lalu Gayat mengatakan, ini sapi jantan, ini sapi betina. Lalu banyak sekali, loh, sapi jantannya sedikit ya. Iya, karena dia tidak perlu banyak, sapi betina yang perlu banyak. Lalu kemudian laki-laki banyak tersenyum. Akhirnya ibu-ibu, mas mau jadi sapi ya? Minta amalan untuk mendidik anak agar menjadi anak soleh. Rabbi habli minas salihin. Berikan aku anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Minta anak yang soleh. Waktu sedang hamil banyak-banyak baca Quran dan sholawat. Ada yang kiai-kiai mengatakan banyak-banyak baca surat Yusuf. Nanti anaknya seperti Nabi Yusuf. Begitu ibu hamil dia baca surat Yusuf. Dia bayangkan anak akan lahir ganteng, mata biru, rambut hitam, rambut pirang, putih. Begitu anak lahir hitam. Kata kiai, katanya anak saya seperti Yusuf. Sifatnya, bukan bentuknya. Mana mungkin bapaknya hitam, maknya jelek, anaknya ganteng. Saya ingin bertanya, apa hukumnya jika mertua dan ipar selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya sehingga istri merasa dizolimi? Laki-laki tak punya pendirian. Itu kan kepala rumah. Di rumah itu kau yang punya kendali. Ini saya. Kalian jangan masuk. Tulis situ. Kapur barus ajaib, jangan masuk. Kau punya kendali dalam. Ini kenapa dia tak punya kendali? Laki-laki kok lembek. Laki-laki itu be a man. Ibu, sampai masanya nanti di hari tua bapak yang baik sekarang, bapak yang sopan sekarang, bapak yang lembut sekarang. Nanti sampai masanya kau yang sombong, laki-laki yang angkuh, laki-laki yang merasa dirinya perkasa. Ingat, sampai masanya kau tua, stres, stroke, mati. Iya kalau langsung mati. Kalau setengah mati, siapa yang akan menyuap engkau waktu makan sakit nanti? Nih. Ya. Makanya kalau kau baik sekarang, dia nanti akan suap, makan ya. Tapi kalau kau sombong sekarang, angkuh sekarang, selingkuh sekarang, marah-marah sekarang, lihat, semua ada saatnya. Ada masanya sehat, ada masanya sakit. Makan. Oleh sebab itu ini mesti kau jaga. Kadang laki-laki sama perempuan, dia punya istri, punya sahabat, punya kawan, pergi ke tempat kafe minum, pesan minuman. Halo, Jus. Begitu datang minuman tumpah, yang menumpahkan temannya. Tenang bro, kita pesan satu lagi. Oke. Coba kalau istrinya yang menumpahkan, kemana aja mantan bro? Kira-kira nanti kalau kau sampai tua tidak lagi bisa menyuap, tanganmu menggeletar, apakah temanmu itu yang akan datang? Tidak. Mereka sudah menjawab, tidak. Mereka yang akan menyuapkan ke mulutmu. Bang, makannya. Aku sudah tidak tahan lagi. Sabar bang, 2 Jumat lagi selesai. Oleh sebab itu baik, Nabi Muhammad SAW pulang, dia ketuk pintu, Assalamualaikum Sayyidatuna Aisyah, tidak membukakan pintu. Assalamualaikum Aisyah, tidak membuka pintu. Assalam, 3 kali salam. Idza sta'dana ahadukum salasan,
kalau kamu sudah minta izin salam 3 kali tidak dibukakan pintu, maka jangan ketuk lagi, mengganggu orang. Itu berlaku juga untuk miss call. Kalau udah 3 kali miss call nggak diangkat, jangan miss call. Ini sudah berapa kali miss call? Apa perlu saya tunjuk? 3 kali. Di mana Nabi tidur? Nabi tidur di depan. Keesokan harinya terbangun Sayyidatuna Aisyah, dia lihat betapa lelahnya, dia buka pintu, maafkan aku baginda, maafkan aku ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak apa-apa. Begitu lembutnya hati sesama manusia, menghormati. Kira-kira yang ngaku umat Nabi Muhammad sekarang gimana? Memang dia nggak marah, tapi engsel pintu itu hilang. Begitu pintu dibuka langsung, tak 100. Jangan. Saking lembutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah memanggil nama Aisyah. Tidak. Dia hindari manggil nama. Lalu apa dia panggil? Panggilan kesenangan, kesukaan, pujian. Ya Humairah, wahai engkau yang kulitnya kalau kena cahaya matahari putih kemerah-merahan. Ya Humairah. Ustaz, boleh nggak saya panggil istri saya ya Humairah? Boleh. Bapak pulang dari sini panggil ya Humairah. Tapi dia nggak putih Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Gimana? Jangan terlalu jujur. Ini pulang ke rumah ya Hajar Aswad. Hukum seorang istri minta kepada suaminya imam sholat, tapi suami tak mau. Nah, ini laki Fir'aun ini. Istri itu tidak meminta, tapi suami yang membangun. Kan suami mengambil air di perciknya ke wajah ibu, bangun. Nah itu kalau anak udah 3. Kalau waktu masih pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Bentang mereka lah sajadah. Usolli sunnatat tahajjud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Mertua di sebelah mendengar suara menantu sholat. Siapa itu bu? Menantu kita. Itulah, mereka baru nikah udah tahajud. Kita udah 30 tahun nikah tak ada tahajud. Siapa menantu kita? Itu yang tamat dari pesantren tahfiz Quran dari Gayo Luas itu. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Menantu akan datang. Menantu yang sekarang buka pintu. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat, mudah-mudahan selesai pengajian nih sholat dia. Ustadz Somad, dulu kusangka kalau nikah sama dia aku bahagia. Pas dia datang meminang, ayahku bertanya, kau PNS? Golongan 3 pak. Apa peganganmu? Itu kunci mobil. Punya kau? Punya abangku. Tapi tak lama lagi mau aku beli itu dah. Akhirnya kusangka nikah sama dia bahagia Pak Ustadz. Ternyata sudah 2 tahun, 3 tahun menikah tak ada kebahagiaan. Gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Ibu nanti kalau ngayun anak gitu, sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000. Kata laki, kau nyindir aku ya kan? Pokoknya laki tak sembahyang, laki hantu. Makanya sebelum anak itu menikah dites dulu. Ustadz, anak saya ini dokter, orangnya lembut, baik, jilbabnya panjang, sholat nggak tinggal. Saya takut menantu saya tak sholat. Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Kata jamaah,
Menantu ibu itu mana orangnya? Ini Pak Ustaz. Ajak dia jumpa di rumah makan jam 12 besok hari Jumat. Calon mantu, ya bisa kita jumpa jam 12 besok hari Jumat. Mohon maaf ibu calon mertua, siapapun yang mengajak kalau hari Jumat, aku mau sholat Jumat, terimalah dia. Tapi kalau kata dia, oke, jangan terima. Tapi soal ini tak bisa dipakai lagi karena sudah bocor. Nanti ku kasih soal lain. Orang dulu kalau mencari calon menantu, besok Pak, saya mau minang anak Bapak, besok kau datang ke rumah saya maghrib. Kenapa disuruh maghrib? Karena mau dibawa ke surau, disuruh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap azannya. Samsung, HP. Dulu calon menantu dites azan. Setelah lulus azan, bapak tu pun pura-pura batuk. Bapak tak bisa maju jadi imam nih, tadi minum es 3 drum. Kalau kau maju jadi imam, dia pun maju dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tai. Kata mertua di belakang, gaya kau ngeri kali ya kan. Sangkan tak ayat apa tadi? Ternyata itu juga. Menghadapi suami yang malas beribadah. Kenapa awak nikah dengan dia? Macam tak ada lelaki lain. Ustaz, laki saya tak sembahyang lah Ustaz. Tak dengar tazkirah. Kenapa awak nikah dengan dia? Sebab saya dulu pun tak sembahyang juga. Tapi manakala dah tua ni, hati rindu, maka saya cari-cari mengaji. Buka internet www.youtube.com, Kajian Agama Islam. Enter. Ustaz Somad. Dan saya pun sekarang mengaji. Nah, ini adalah tantangan. Ini adalah jihad. Tapi jangan sebab saya kata jihad, puan balik dari sini panggil lelaki. Abang sini kejap. Jihad. Bukan itu maksud saya. Maknanya, Ustaz Samad bagi tazkirah pada orang baik-baik semua. Ini yang di hadapan saya ini semua orang baik-baik, soleh-soleh. Amin. Orang yang dah sembahyang, orang yang dah ke masjid. Tapi puan sedang menghadapi satu generation penerus Fir'aun. Bukan mami written, Fir'aun written. Ini, maka ayah sabar. Ayah diyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah kerana mulut engkau, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Unta merah. Pernah ke tengok unta merah? Saya unta kuning je nampak. Yang tempat orang banyak ambil gambar 15 rial di Arafah. Unta merah. Unta merah tu bahasa Italinya Ferrari. Unta merah. Mahal kereta ni. Pintu dia satu. Kabarnya 2020 ni keluar kereta tak ada pintu lagi. Lebih mahal lagi. Tapi ada yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Engkau dapat boleh sampaikan hidayah pada orang tak ada hidayah. Mudah-mudahan puan sampaikan hidayah ni pada suami puan insyaAllah. Ini ya Allah, jangan matikan aku sebelum laki aku ni sembahyang. 2 gendangnya. Kalau tak dia mati, aku mati. Macam mana caralah? Perempuan pandai. Tujuannya macam mana dia sembahyang? Macam mana cara dia boleh sembahyang? Perempuan paling pandai. Budak kecil tak nak makan. Budak kecil tak nak makan, tapi puan pandai buat dia makan. Budak kecil ni suka pada bintang. Suka dia tengok bintang-bintang. Puan buatkan telur mata kebau bentuk bintang. Nak makan bintang? Makan bintang.
Pandai. Puan paling pandai menyentuh hati lelaki. Sentuh dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Janganlah kata, so sweet. Oleh sebab itu maka puan paling pandai. Saya jumpa dengan seorang lelaki pakai jaket, bertatu, pakai celana jeans, tak ada nampak orang macam dapat hidayah, macam gangster je. Macam mana tuan boleh rajin datang ikut tazkirah ni? Oh, cerita panjang Ustaz. Saya dulu tak suka tazkirah ni. Benci saya tengok orang ke masjid ikut tazkirah. Apalah tazkirah tu? Terus suatu malam isteri saya telefon, abang jemput ambil saya di masjid ya. Awak balik sajalah naik taksi. Macam mana kalau driver taksi larikan saya? Rupanya dia masih ada rasa sayang. Baiklah, saya jemput awak. Saya ambil awak ke masjid. Pukul 9, pukul 9.30 tazkirah selesai. Rupanya hari itu bertambah hingga pukul 10 pula. Pukul 10. Maka tegaklah saya di depan pintu masjid, geram tengok. Apalah lama-lama mengaji ni. Saya dengar pelan-pelan. Seronok dah. Sedap juga. Siapalah ustaz ni? Oh, ternyata ustaz ni dari seberang. Dia dengar. Hari pertama saya dengar. Esok saya hantar dia. Esok saya duduk kerusi belakang. Esok saya duduk kerusi tengah. Lama-lama ikut terus tazkirah. Sebab apa? Bukan kerana ustaz. Bukan kerana YouTube. Kerana doa dan usaha seorang perempuan. Tapi bukan puan bagi tazkirah. Jangan balik dari sini panggil, abang sini kerja. Assalamualaikum. Hai penghuni neraka jahanam. Mana boleh. Doa malam-malam. Usalli sunnatal hajat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Saya dengar awak sembahyang hajat ke tadi? Iya bang. Apa hajat awak? Adalah antara saya dengan Allah sahaja. Bolehkah awak tulis? Semua ada masanya. Saya sudah menikah dan sekarang sudah berpisah. Ternyata saya dibohongi selama perkenalan. Sampai yang ternyata dia adalah seorang gay. Gay itu LGBT. Gay itu kalau nampak anak gadis cuek aja dia. Tapi kalau nampak anak lajang meniti air liurnya. Itu gay. Yang paling banyak gay ini di Thailand. Makanya di sana ada musabaqah gay. Namanya Lady Boy. Muka lady, kaki boy. Yang paling hebat merubah buah-buah ini itu di Bangkok. Bisa dirubah orang itu, jeruk itu manis luar biasa. Bisa dirubahnya apel, bisa dirubah. Genetika tanaman bisa mereka buat. Bisa itu limau jeruk manis itu tak berbiji dibuatnya. Tapi yang lebih hebat, bisa orang pun tak berbiji dibuatnya. Itulah hebat. Luar biasa mereka. Ini gini. Oke, kita lanjutkan. Hati saya hancur Pak Ustaz. Jangankan ibu, saya pun ikut merasakannya. Coba, saya ini udah sampai pada level bisa merasakan perasaan orang lain. Bagaimana perasaan seorang perempuan, dianggapnya inilah akan menjadi imam dia. Ternyata pas disuruh jadi imam, bang kau jadi imam, aku aja lah. Gimana perasaan itu? Dah, mohon Ustadz beri doa membuat hati saya tenang dan ikhlas atas diri saya. Adakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah? Saya tanya sekali lagi. Adakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah? Kalau ada yang mengatakan ada yang terjadi di luar kuasa Allah, berarti Tuhan itu dua. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Berarti dunia ini tak pernah aman, karena Tuhan baik sama Tuhan buruk ini berkelahi. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka sudah lama dunia ini hancur. Oleh sebab itu segala sesuatu terjadi atas kehendak dan kuasa Allah. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah.
Itu maka kaca spion itu kecil dibuat. Kaca depan itu besar. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak melihat ke depan daripada melihat ke belakang. Ada mobil yang kaca spionnya sebesar kaca depan? Tak ada. Masa lalu itu tengok sekali-sekali aja. Tengok, habis. Kita lebih banyak menatap masa depan. Begitu banyak masa depan di depannya. Yang senyum, tak pula bisa nampak mana yang senyum, mana yang tidak. Itu sedapnya ceramah musim corona nih. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa ini adalah sudah selesai, tatap masa depan, maka kita berharap, tidak ada tempat berharap kecuali kepada Allah. Kalau kita emosi, marah-marah, ngamuk-ngamuk, itu meledak-ledak. Marah itu apa definisi marah? Definisi marah itu adalah darah dalam jantung yang mendidih, menggelegak ke atas, mengamuk, mata memerah, bawaan emosi. Tapi kalau dia ditahan, kita tidak marah, muncul sedih. Kalau diluapkan, marah. Kalau tak dilepaskan, sedih. Maka tidak ada yang bisa menghilangkan marah dan sedih kecuali ridha menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari takdir Allah. Karena ibu kan sudah usaha dulu, sudah kenal dengan baik, ditengok badannya gagah, berotot, kumis melintang. Kan belakangan baru tahu dia melambai. Artinya sudah usaha. Oleh sebab itu ini sudah di luar dari kemampuan kita sebagai manusia. Maka kita yakin bahwa ada Allah yang mengatur kehidupan. Ada Allah yang mengatur pertemuan. Ada Allah yang mengatur itu semua. Maka banyakkan ibadah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? "Falyabudu rabb hadzal bait." Banyak-banyaklah kau beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasihnya kau makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau cemas dihilangkannya rasa cemas dari dalam hatimu. Kemarin pernah ngisi acara di Mandala. Ustadz kemarin ngisi acara di Mandala. Minta doa agar dapat keturunan Pak Ustadz. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, sulit nikah, sulit anak, sulit rezeki, illa yassarahullah, maka Allah memudahkan. Baca surat Yasin. Begitu dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibu, bapak yang menikah belum punya anak, baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Selesai itu baru baca, ya Allah, berkat bacaan surat Yasin ini mudahkanlah. Tapi ada pula anak muda ini datang ke saya, Pak Ustaz Somad, udah 40 tahun saya belum punya anak. Kenapa gitu? Belum nikah. Nikahlah. Baca surat Yasin juga. Dulu waktu Ustaz pernah mengisi ceramah di Mandala, saya minta doa agar dapat keturunan. Ya, kita doakan. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah itu istri saya positif. Alhamdulillah. Kita yang takut positif itu kalau razia narkoba. Kalau positif hamil, kalau udah nikah, alhamdulillah. Belum nikah, na'udzubillah. Sekali lagi mohon doanya Pak Ustaz. Minta doa sekali lagi agar saya dapat keturunan yang soleh dan soleha. Baca surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Mau tidur malam sama habis subuh. Surat Ali Imran 35, 36, 37. Ayat itu bercerita tentang perempuan solehah, namanya Hannah. Lakinya soleh, namanya Imran. Imran sama Hannah lama tak punya anak. Mereka bernazar, akhirnya punya anak. Lahirlah anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Allah jaga keturunannya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ini bagus. Bapak-bapak kasih ingat istrinya yang baca surat Ali Imran 35, 36, 37 ya. Abang aja lah. Nah kalau gitu akulah hamil. Kau baca sekarang, kalau tidak aku cari satu lagi. Bapak ini pantang nih pancing. Nampak betul keinginan terpendam. Insya Allah kalau anak saya laki-laki akan saya beri nama Muhammad Baghawi. Oh, ulama besar. Imam Nawawi ada mengutip pendapat Imam Al-Baghawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dalam masalah bayar fidyah salat. Fidyah salat itu pendapat Imam Al-Baghawi yang dikutip pendapatnya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Bagus sekali. Kalau perempuan mohon kasih nama Pak Ustaz, Nuairah.
Nuaira artinya secercah cahaya. Masya Allah. Kok tiba-tiba Ustaz kasih itu? Tak tahu pas nengok lampu. Nuaira. Nanti manggilnya kan Nuaira secercah cahaya. Tambah-tambah kasih lain boleh, tak apa-apa. Jangan lupa subscribe, like, and share. إلهي ناس طول الفردوس